Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tiano Pitasari. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, angkatan tahun 2017. Nah, pada video kali ini, Tian akan mempresentasikan tentang penghitungan kebutuhan ketenagaan pada sebuah rumah sakit. Nah, di video ini Tian hanya fokus kepada penghitungan ketenagaan di kamar bersalin saja. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat penghitungannya. Nah, untuk kasus yang Tian rangkai itu ada di Rumah Sakit M. Jamil, di sebuah ruang kamar bersalin tercatat rata-rata pasien perharinya itu ada sekitar 40 orang yang akan melakukan persalinan. Dari data tersebut, maka berapakah tenaga bidan yang dibutuhkan dalam ruang kamar bersalin? Nah, sebelum kita mulai menghitung kebutuhan tenaga yang diperlukan pada kamar bersalin, ada beberapa hal yang harus kita tahu terlebih dahulu. Apa saja sih yang harus kita tahu terlebih dahulu? Nah, yang pertama yaitu waktu yang diperlukan untuk pertolongan persalinan. Kira-kira waktunya itu dibutuhkan sekitar 4 jam per pasiennya, dimulai dari kala 1 sampai dengan kala 4. Nah, selanjutnya yaitu ada jam efektif kerja bidan. Untuk jam efektif kerja bidan ini sama dengan perawat, yaitu ada 7 jam per harinya. Selanjutnya ada jumlah hari kerja efektif, itu ada 286 hari. Nah, setelah kita tahu hal-hal tersebut, selanjutnya yaitu kita harus tahu rumusnya. Nah, untuk rumus jumlah kebutuhan tenaga bidan yaitu ada rata-rata jumlah pasien per hari dikali waktu persalinan per pasiennya dibagi jam efektif kerja tenaga bidan per harinya ditambah dengan lost day. Setelah kita tahu rumusnya tadi, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya biar kita mudah menghitungnya itu di sini Tian akan tunjukkan langkah-langkahnya. Jadi kita pisahkan dulu untuk menghitung jumlah tenaga bidan dan juga lost day-nya. Pertama, kita tentukan dulu jumlah tenaga bidannya. Nah, untuk rumusnya tadi ada jumlah rata-rata pasien per hari dikali dengan waktu yang dibutuhkan untuk persalinan. Untuk jumlah pasien perharinya tadi pada kasus di atas tadi itu ada 40 pasien perharinya. Nah, kita kalikan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam persalinan per pasiennya itu ada 4 jam. Jadi 40 dikali 4 dibagi dengan jam efektif kerja bidan itu adalah 7 jam. Berarti 40 dikali 4 dibagi 7 sama dengan 160 dibagi 7, yang hasilnya itu ada 22,85. Selanjutnya kita menghitung lost day. Nah, untuk menghitung lost day-nya ini ada jumlah hari minggu per tahunnya ditambah cuti ditambah hari besar per jumlah hari kerja efektif dikali jumlah bidan. Nah, itu tadi adalah rumus dari lost day-nya. Selanjutnya kita hitung, kita tambahkan jumlah hari minggu itu per tahunnya kurang lebih ada 52, ditambah hari cutinya itu ada 12, ditambah hari besarnya itu ada 14, dibagi jumlah hari kerja efektif itu ada 286 hari. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan jumlah bidannya tadi. Jumlah bidannya tadi kan ada 22,85. Berarti kita masukkan dikali 22,85 sama dengan 78 dikali 22,85 dibagi 286 sama dengan 6,23.
Nah, setelah langkah kedua, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah ketiga. Ini adalah langkah terakhir dari penghitungan jumlah kebutuhan ketenagaan dalam ruang persalinan, ruang bersalin. Jadi, jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam ruang persalinan adalah jumlah tenaga bidan ditambah loss day. Artinya, yaitu jumlah tenaga bidan tadi ada 22,85 ditambah dengan loss day-nya yaitu 6,23 sama dengan 29,08. Nah, karena bidan itu tidak ada yang 29,08, artinya harus kita bulatkan nih. Jadinya jumlah bidan yang dibutuhkan ada 29 orang. Nah, sudah selesai akhirnya perhitungan jumlah ketenagaan yang dibutuhkan pada ruang bersalin. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Kalau begitu, terima kasih karena sudah menyaksikan video Tian, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Sayonara.